طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Haus gak Pak? Insya Allah semuanya puasa sih ya. Masya Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait keutamaan ibadah di bulan Ramadan ya. Yang pertama langsung saja tentang puasa nih Pak ya. Biasanya kalau Ramadan itu ayat yang sering disampaikan itu surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Hafal Pak ya yang itu ya? Apa bunyinya yang Al-Baqarah itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kutiba lagi ya kan? Ya, sudah hafal itu kalau itu ya insya Allah ya. Nah ini ada satu ayat di surah yang lain Pak, yaitu surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan was-shaimin was-shaimat. Shaimin itu laki-laki yang berpuasa ya. Anda ini namanya shaimin. Nah kalau shaimat berarti ibu-ibu perempuan yang berpuasa. Itu dijanjikan oleh Allah, dijanjikan dengan dua hal Pak. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala adalah a'addallahu lahum maghfirah. Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan ya. Berarti Pak, kita ini yang berpuasa Ramadan, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah itu kan artinya ampunan ya. Maghfirah itu apa? Ampunan dosa. Nah, Allah sendiri Pak yang menyatakan dalam ayat ini akan menyiapkan ampunan dosa untuk orang-orang yang berpuasa. Ya Allah. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Itu hadisnya sangat masyhur. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka seluruh dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah, di ayat itu kalau antum perhatikan, selain maghfirah ada namanya ajran azimah ya. Apa itu Pak ajran? Ajr. Pahala. Azimah. Azimah itu kabira, yang sangat besar ya. Coba antum buka kitab tafsir Ibnu Katsir nanti Pak ya di rumah ya. Cek itu surah Al-Ahzab ayat 35, tafsir Ibnu Katsir ya, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, seorang ulama besar madzhab Syafi'i beliau ya, mengatakan yang dimaksud dengan ajran azimah itu adalah al-jannah. Ya Allah, apa Pak? Al-jannah, surga. Masya Allah, antum yang berpuasa ini dijanjikan oleh Allah surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di akhirat masuk surga, amin. Tapi masuk surganya jangan yang belakangan Pak. Karena umat Islam itu jamaah, kata para ulama, pasti masuk surga. Pasti Pak. Selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti masuk surga. Cuma masuk surganya itu nanti beda-beda Pak, umat Islam itu. Ada yang kloter pertama ya, mungkin tanpa hisab langsung masuk surga, ada Pak, ada. Ada juga nanti yang belakangan Pak. Belakangan itu dalam artian dia mampir dulu Pak. Bukan mampir ke warung ya. Mampirnya kemana? Na'udzubillah,
mampir dulu di neraka Pak. Ya Allah, ada Pak umat Islam karena mungkin dosanya terlalu banyak ya, mungkin tidak dapat ampunan, ada yang umat Islam itu masuk neraka dulu Pak. Tapi awas, tidak akan kekal Pak dia di neraka. Pada akhirnya tetap dia akan masuk surga. Seperti itu Pak umat Islam itu. Nah, tapi kita jangan mau yang ini ya. Alhamdulillah, semoga tidak mampir-mampir Pak ya. Nanti masuk surganya langsung ya, kloter pertama, amin. Insya Allah. Maka saya akan sampaikan kabar gembira Pak. Ini kisah menarik sekali nih Pak. Ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Kebaca nggak itu tulisannya? Kebaca ya? Kebaca itu maksudnya kelihatan ya. Coba bacain Pak. Nah itu ya. Pokoknya kebaca kelihatan Pak Ustaz. Mohon maaf itu belum saya terjemahkan. Gini aja, saya akan ceritakan kisah ini Pak. Hadisnya sahih Pak. Ini tolong dihafalkan. Kisah ini, cerita ini nanti sampaikan ke keluarganya masing-masing ya. Jadi dulu Pak, kata sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Tolhah ya. Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau, dulu tuh ada dua orang kafir Yahudi Pak. Dia, ini teman dekat lah dua orang ini ya. Besti lah kalau zaman sekarang ya. Dua orang ini tiba-tiba masuk Islam Pak, bersahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadinya orang kafir Yahudi, kemudian masuk Islam. Singkat cerita, kata Tolha, ini dua orang ini Pak punya tipe yang berbeda. Yang satu orangnya itu rajin sekali ibadahnya. Pokoknya dia semua ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah-sunnah semuanya dilakukan Pak. Orangnya sangat rajin sekali. Tapi sayang Pak, dalam hadis itu umurnya tidak panjang. Baru masuk Islam, kemudian dia ikut perang bersama Rasulullah, wafat dalam peperangan Pak. Mati syahid. Ya Allah, mati syahid. Pahalanya sangat besar itu mati syahid. Udah orangnya rajin ibadah, juga mati syahid. Tapi saya umurnya tidak panjang. Terus yang satu lagi Pak, temannya yang tadi masuk Islam bersama dia ya, bareng ya. Ini tipenya orangnya tidak terlalu rajin ibadah ya. Tidak terlalu rajin ibadah. Ya yang wajib-wajib dilakukan, tapi yang sunnah-sunnah mungkin ya seperti kita lah Pak. Kita ini kadang tahajud, kadang tidak ya. Kita ini kadang sholat duha, kadang tidak ya. Tidak terlalu rajin ya. Nah, orang yang kedua ini Pak, tipenya tidak terlalu rajin ibadah. Tapi Pak, dalam hadis itu disebutkan umurnya lebih panjang dari temannya tadi. Dalam hadis disebutkan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lebih dia masih hidup itu, kemudian meninggal. Jadi akhirnya juga dua-duanya meninggal nih Pak. Dua-duanya meninggal dunia. Nah, Tolhah Pak, sahabat Nabi yang tadi cerita, dia mimpi. Jadi mimpinya sahabat ini. Kata beliau, saya dalam mimpi saya melihat dua orang tadi Pak berada di depan pintu surga. Kata Tolhah Pak. Ini sahabat yang mimpi ya. Kata beliau, tadi dua orang yang sudah meninggal tadi berada di mana? Di depan pintu surga. Tiba-tiba datanglah penjaga surga, malaikat ya, malaikat. Ternyata malaikat ini Pak mempersilahkan, awas kata Tuhan, mempersilahkan orang yang tadi ibadahnya tidak terlalu rajin Pak, tapi disuruh masuk surga lebih duluan. Sementara yang ibadahnya rajin, mati syahid bahkan tadi ya, malah masuk surganya belakangan Pak. Ini cocok banget buat kita nih Pak. Ya, cocok ya. Kenapa? Loh kok iso ya? Kok bisa gitu? Yang ibadahnya sangat rajin bahkan mati syahid malah masuk surganya belakangan Pak. Tapi yang tadi ibadahnya tidak terlalu rajin masuk surganya malah lebih duluan. Apa Pak rahasianya Pak? Nah, Tolhah itu bangun dari mimpinya. Keesokan harinya beliau lapor tuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini. Pokoknya cerita dia. Singkat cerita Nabi itu nanya Pak, wahai Tolhah, kamu masih ingat gak dua orang itu yang rajin ibadah mati syahid itu umurnya panjang gak dia? Kata Nabi, kata Tolhah, tidak ya Rasulullah, baru sebentar, baru masuk Islam beberapa hari mungkin kemudian meninggal. Oke, umurnya tidak panjang. Kalau yang satu lagi yang tidak terlalu rajin tadi, nah kata Tolhah,
itu umurnya panjang ya Rasulullah. 1 tahun lah, lebih panjang dari temannya tadi. 1 tahun kemudian baru kemudian dia meninggal. Oke, berarti yang bertemu dengan Ramadan siapa dari 2 orang itu? Ya Allah, Nabi bilang begitu Pak. Ya jelas kata Talha, yang tadi ibadahnya tidak terlalu rajin, dia sempat 1 kali jemaah bertemu dengan Ramadan. Yang tadi yang rajin ibadah mati syahid, sekalipun belum pernah Pak ketemu Ramadan. Nah itu rahasianya jemaah. Jadi kata Nabi SAW, itulah yang menyebabkan dia masuk surganya lebih duluan. Gara-gara apa tadi? Bertemu dengan bulan Ramadan. Dia puasa Ramadan, dia sholat di bulan Ramadan, Pak, baca Quran di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Itu mengalahkan pahala di luar Ramadan. Bahkan mati syahid saja sangat kalah Pak itu ya, pahalanya dengan dia ya. Ya Allah. Anda berapa kali Pak ketemu Ramadan? Sahabat itu tadi berapa kali tadi? Cuma 1 kali loh Pak seumur hidup dia. Anda berkali-kali. Ya Allah. Mudah-mudahan wasilah bulan Ramadan nanti di akhirat ini yang hadir ini masuk surganya kloter pertama. Amin ya. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya ini anugerah terbesar dalam kehidupan kita itu Pak, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tahun depan ketemu lagi Pak ya Ramadan ya. Insya Allah. Baik. Satu lagi. Dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini hadisnya hampir mirip dengan yang man soma Ramadan. Tapi di hadis ini Nabi mengatakan man koma. Ya, coba ikuti saya coba. Man koma Ramadan. Ayo, biar tidak ngantuk nih ya, siang-siang ngaji nih, biar tidak ngantuk semuanya. Ulangi, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ulangi. Ayo. Saya hilangkan hadisnya. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya Allah, satu hadis ini tolong dihafalkan jemaah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mendirikan bulan Ramadan, qiyam Ramadan ya, karena iman, karena mengharap ridha Allah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang telah lalu. Ya. Al Imam An-Nawawi jemaah, Syekhul Islam Al Imam An-Nawawi. Ini kita harus terbiasa nih kalau nyebut nama Imam An-Nawawi itu tolong gelar Syekhul Islamnya itu Pak disematkan Pak ya, sebagai bentuk penghormatan ya. Imam Adz-Dzahabi itu yang mengatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam An-Nawawi itu gelarnya Syekhul Islam. Kata beliau Pak, yang dimaksud dengan koma Ramadan itu sholatut tarawih, sholat tarawih Pak. Jadi Nabi itu ingin mengatakan siapa yang sholat tarawih, qiyam Ramadan, sholat tarawih, maka tuh ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya Allah. Itu kata Imam Nawawi. Tapi kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu saya baca, tidak harus sholat tarawih Pak. Pokoknya semua ibadah lah. Nah ini saya buatkan daftarnya ya. Ibadah kan banyak Pak ya. Selain puasa Ramadan, selain sholat 5 waktu. Kalau puasa Ramadan sama sholat 5 waktu kan wajib ya. Ya, hukumnya apa? Wajib. Pasti kita jaga itu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kadang yang sunnah-sunnah ini Pak, yang kita harus lebih ekstra lagi kita jaga. Contohnya misalnya ini Pak, dalam rangka kita mengamalkan hadis tadi ya, man qoma Ramadan, setidaknya ini Pak, untuk qiyam Ramadan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pokoknya ibadah apapun. Satu misalnya menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Ini panjenengan ini sedang menghadiri majelis ilmu, berarti sedang qiyam Ramadan. Apalagi kalau malam hari. Kalau malam hari ada nggak kajian ilmu, majelis? Paling kultum ya. Nah, kultum itu juga ilmu Pak. Ilmu disampaikan meskipun hanya 5 menit, 7 menit ya. Itu juga majelis ilmu. Anda dengarkan satu ilmu yang Anda pelajari Pak, kata Rasulullah dalam hadis Imam Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, itu pahalanya khairun min an tusalliya al-fara'atin. Ya Allah. Hadisnya hasan ya Pak. Ya, hadisnya hasan. Pahalanya lebih besar dari sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Ya Allah.
Pernah sholat 1000 rakaat Pak? Ya, boyokan ya, capek 1000 rakaat Pak. Tapi bisa Anda dapatkan hanya dengan seperti ini. Ya Allah, duduk sebentar Pak, cuma belajar satu ilmu saja misalnya, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sholat witir. Alhamdulillah kita jaga itu Pak. Sholat witir setiap malam, biasanya setelah sholat tarawih ya. Kemudian sholat rawatib. Apa ini sholat rawatib? Qobliyah dan Ba'diyah ya. Rawatib itu Qobliyah dan Ba'diyah. Nanti setelah ini saya akan tampilkan Pak keterangan ya. Ini kita baca dulu ya. Yang keempat sholat tarawih. Alhamdulillah kita bisa jaga. Yang kelima sholat duha. Bisa ya dijaga ya. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam sholat tahajud. Nah awas, tahajud sama tarawih itu beda Pak. Beda. Kata para ulama, setelah kita sholat tarawih, malamnya boleh sholat tahajud, boleh ya. Bukankah tarawih itu juga tahajud Pak Ustaz? Itu qiyamul lail itu. Iya, tapi beda. Kenapa? Karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan Pak. Tidak ada itu tarawih di luar Ramadan, tidak ada kan? Tapi kalau tahajud ada nggak di bulan-bulan yang lain? Ada di bulan yang lain. Ada di Ramadan juga bisa kita tahajud. Makanya niatnya beda Pak antara tarawih dan tahajud. Oke. Kemudian nanti nomor 7 kita perbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan zikir serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya 9 ini Pak ada foto ceklik ya, jadi status WA. Tolong mari kita jaga amalan sunnah ini di bulan Ramadan lebih rajin lagi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bisa ya? Siap ya? Insya Allah. Saya akan detailkan yang sholat sunnahnya Pak. Mau difoto dulu ya, silakan. Sudah. Atau nanti materinya kita bagikan ya, dibagikan saja. Untuk sholat sunnah witir jamaah, perhatikan ke depan. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 Pak. Ini yang saya sampaikan fikih mazhab Syafi'i saja ya, mazhab Imam Syafi'i. Minimal berapa? Witir itu 1 ya, maksimal 11. Jadi boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7, 9 dan 11. Mentok 11 Pak. Kalau sampai 13 itu nggak sah itu mazhab Syafi'i. Tidak sah mazhab Syafi'i ya. Oke. Tapi Pak, pertanyaannya, kenapa seluruh masjid di dunia ini kalau sholat witir pasti 3 rakaat Pak? Kenapa? Kenapa? Kenapa milih 3? Ya itu, jawabannya di situ sudah ada. Karena angka 3 itu adnal kamal, kata para ulama kita. Mazhab Syafi'i mengatakan untuk witir itu rakaat sedikit tapi sempurna. Kalau mau milih yang sedikit itu jangan 1. Boleh 1 boleh. Sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi pilihlah yang sedikit tapi sempurna, yaitu 3 rakaat. 3 rakaat. Makanya seluruh masjid pasti 3 witirnya. Ada yang masjid Anda di rumah yang witirnya 5 misalnya ada? Nggak ada kan? Atau 11, 7 nggak ada. 11 itu paling ya terawihnya 8, witirnya tetap 3 kan? Nah gitu. Jadi kenapa 3? Karena itu adnal kamal. Apa tadi adnal kamal? Sedikit tapi sempurna. Baik, sekarang terawih Pak. Terawih minimal berapa? 2 rakaat. Boleh Pak Ustaz sholat terawih 2 rakaat? Saya capek ini Pak Ustaz, pulang kerja sampai rumah udah kecapean misalnya. Sholat 2 rakaat doang boleh? Boleh. Tapi pahala Anda sedikit, tentu saja sedikit ya. Lalu maksimalnya berapa terawih? Nah, untuk maksimal Pak, saya baca kitabnya Imam As-Suyuti. Kata beliau ini ulama mazhab Syafi'i Pak. Tidak ada batasan pasti tentang jumlah maksimalnya. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan afdolnya 8. Nah, ini pendapatnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu afdolnya 8 Pak. Ya, Anda yang sholat tarawihnya 8 itu mengikuti fatwa Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu ya. Setidaknya 3 ulama itu. Ada juga yang mengatakan yang afdal adalah 20 rakaat. Nah, yang 20 ini berarti Anda mengikuti ulama salaf 4 mazhab Pak. Ya. Jadi 4 mazhab hadirin. Hanafi, Maliki, Syafi'i, bahkan Hambali Pak. Fatwa resmi mazhab Hambali itu sholat tarawih 20 rakaat. Dan kabarnya sampai sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu 20. Meskipun dipisah ya, 10 rakaat dulu gitu ya, nanti lanjut lagi 10 rakaat gitu. 20 Pak. Karena mengikuti hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa di masa Umar radhiyallahu an seluruh sahabat Pak
Seluruh sahabat. Jadi kayak ijma ini, seperti ijma us-sahabat, semuanya sholat tarawih 20. Ya, gitu. Sampai sekarang itu 24 malam ya. Jadi kalau yang 8 tadi siapa? Syekh Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Ya, tidak masalah karena ini khilafiyah dalam masalah tahdid ya, batasan afdolnya. Oke, kalau mau 100 rakaat boleh nggak tarawih? Ya terserah, boleh-boleh saja silakan ya. Cuma kita milih yang tadi mengikuti ulama 4 madzhab misalnya 20 gitu ya. Kalau di sini 20 apa 8 di sini? Rata-rata 8 ya. Nah, untuk yang 8 kalau pengen, wah saya kok pengen yang 4 madzhab ya Pak Ustadz ya. Kayaknya kok ini mayoritas ulama nih yang 20 ini ya. Caranya gampang Pak. Setelah di masjid 8 terus sudah ditutup kan bersama imam witir juga, Anda di rumah itu boleh nambah lagi. Supaya jadi 20 nambah berapa? Tinggal nambah 12 lagi kan? Iya, tapi jangan witiran lagi. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim tuh, la witroni fi lailatin. Kata Nabi, tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi tidak usah witiran lagi. Tinggal nambah tarawih berapa tadi? 12 ya. Supaya jadi 20. Silakan kalau mau. Tapi biasanya nggak mau biasanya. Udah capek Pak ya. 8 sudah cukup lah ya. Alhamdulillah. Yang penting tarawih Pak. Oke. Nah, yang ketiga tadi duha misalnya. Untuk rawatib nanti kita akhirkan ya. Untuk duha ini minimal 2 jamaah, maksimal ada khilafiyah di antara madzhab Syafi'i. Kalau mengikuti fatwa resmi madzhab Syafi'i, dan ini yang dikukuhkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ar-Romli Pak. 8 Pak, maksimal duha itu 8. Ya, pendapat resmi atau muktamadnya madzhab Syafi'i itu 8. Tapi sebagian ulama Syafi'i seperti Ibnu Hajar, Al-Haytami dan Imam Rafi'i mengatakan 12. Gara-gara ada hadis Al-Baihaqi, Nabi pernah bersabda, jika engkau sholat 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah, baitan fil jannah, yang sholat duhanya 12. Tapi hadisnya dhaif. Makanya madzhab Syafi'i tidak pakai hadis itu. Secara umum yang utama adalah 8 maksimal. Oke. Untuk duha ini adnal kamalnya Pak. Kalau Anda males 8 ya, enggak kuat atau capek, paling tidak Pak minimal 4 Pak, jangan 2. Kalau witir tadi adnal kamalnya berapa witir? 3. Untuk duha tolong dihafalkan adnal kamalnya 4. Jadi kalau bisa setiap hari kita rutinkan minimal 4, jangan hanya 2 duhanya. Tambah lagi 2 biar 4. Kenapa 4 adnal kamal ini kok 4 untuk duha? Ternyata ada hadis Pak, siapa yang sholat duha 4 rakaat akan dicukupi kebutuhannya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Ya. Riwayat Imam Abu Dawud kalau tidak salah. Riwayat Imam Abu Dawud. Oke. Satu lagi tahajud. Nah, kalau tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasannya Pak. Qiyamul lail tahajud. Kalau pengumuman di masjid itu berapa biasanya? Qiyamul lail hadirilah bersama Imam Al-Hafidz siapa nanti, biasanya 8 rakaat ya. Itu karena DKM-nya pengennya 8 ya. Sebetulnya tahajud itu la hasra li adadiha. Kata madzhab Syafi'i tidak ada batasannya. Silakan kalau mau tahajud sampai 100 rakaat monggo, silakan kalau kuat ya. Tapi umumnya biasanya 8 tuh rata-rata kalau ada qiyamul lail tahajud di 10 hari terakhir biasanya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Enggak apa-apa, 8 ya. Tapi nambah boleh ya, silakan. Baik, ini di foto sudah? Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan ya. Amin. Terakhir Pak. Sholat rawatib. Berapa sehari semalam? 22. Sehari semalam total 22 dengan rincian begini. Nah, ini langsung saya tampilkan aja, waktu kita terbatasnya. Jadi untuk zuhur jamaah, madzhab Syafi'i mengatakan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga 4. Tapi awas, 4 qobliyah zuhur itu Pak, yang muakkadahnya itu yang 2 pertama. Tadi Anda yang sholat zuhur pertama 2 rakaat, itu levelnya tinggi itu muakkadah. Kalau nambah lagi menjadi 4, ya 2 lagi. Nah 2 yang berikutnya itu dia ghairu muakkadah. Apa bedanya? Kalau muakkadah selalu dijaga oleh Rasulullah, tidak pernah meninggalkannya Pak Rasulullah yang muakkadah itu. Tapi kalau yang ghairu muakkadah, lam yuwadzib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak rutin gitu. Kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang
ditinggalkan. Itu definisi ghairu muakkadah. Ya. Makanya kita kalau lagi sibuk itu minimal yang 10 itu Pak, yang merah-merah itu namanya muakkadah itu. Sudah saya buatkan enak itu ya, dihafalkan aja. Oke, kalau qobliyah asar Pak, 4 rakaat itu 4-4-nya ghairu muakkadah itu. Ya, qobliyah asar. Tapi jangan mentang-mentang ghairu muakkadah terus nggak sholat, enggak, tetap sholat ya. Tetap sholat saja. Tapi levelnya ghairu muakkadah. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah, masing-masing 2. Isya, qobliyah, ba'diyah sama, masing-masing 2 rakaat. Tapi yang muakkadah yang ba'diyah ya. Ba'diyah maghribnya itu muakkadah, ba'diyah isyanya juga muakkadah. Kemudian kalau subuh 2, qobliyah subuh hanya 2 dan itu muakkadah. Kalau antum ditanya seorang, minimal sehari semalam berapa rakaat ya untuk qobliyah, ba'diyah, rawatib? Kalau Anda menjawab 10 Pak, itu mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Karena nanti pasti ada yang bilang 12 Pak Ustaz, minimal sehari semalam itu 12. Itu mazhab Hanafi. Nah, gitu. Untuk muakkadah memang ada perbedaan di antara ulama kita. Kalau ikut jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali Pak, 3 mazhab hafalkan. Ikuti saya. Maliki, Syafi'i, Hambali untuk muakkadah 10 itu. Nah, 10 itu hafalkan 10 ya, yang merah ya. Tapi kalau Hanafi yang muakkadah 12. Tambah 2 lagi yang mana itu? Yang 12 itu. Bagi Hanafi Pak, qobliyah zuhur 4-4-nya itu muakkadah. Qobliyah zuhur 4-4-nya itu qobliyah muakkadah ya. 2 rakaat sebelum zuhur, nambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, itu 4-4-nya muakkadah. Versi mazhab Hanafi. Makanya 12 minimal akhirnya. Ya cukup. Ini sudah jam 1 nih. Atau gimana? Silakan Pak Lopan, mungkin langsung dibimbing untuk tanya jawab saja sisa waktu. Terima kasih Ustaz Najib atas penyampaian materinya. Para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan 2 orang bertanya dulu awal terkait materi yang disampaikan Ustaz Najib. Monggo 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya silakan. Yang jadi pertanyaan adalah perihal sholat witir. Sholat witir. Witir itu disebutkan kan untuk yang utama dan singkat itu ada 3. Minimal 3. Yang utama minimal 3. Minimal utama 3. Ya. Nah dalam hal ini kan witir itu yang harusnya kan ganjil ya Ustaz ya. Ganjil Kan 1-3 itu kan ganjil. Ya betul. Yang jadi pertanyaan adalah gini. Biasanya kan suka ada yang witir 3 tuh dia tuh 2 tuh 2-1. Ya. Dicicil ya. Betul, dicicil. Di lain hal kan yang namanya witir itu ganjil, sedangkan yang namanya sholat itu kan istilahnya bukan definisi ya. Jadi artinya dulu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, jadi apabila ada yang witir pada saat dia 2, otomatis dia kan sudah takbir salam. Itu kan 2 tuh kan. Oke. Sedangkan 1 lagi baru dia witir dan salam lagi. Nah, ternyata apakah 3-nya ini emang harus 2-1 kecil gitu? Siap, ya. Apakah masuk dalam yang syaratnya itu kaidah sholat itu ya, awal takbir dan akhir? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya Pak Tawan ya. Yes, Jadi begini Pak, untuk witir yang 3 rakaat secara hukum kata Imam An-Nawawi boleh langsung 3, berarti 1 kali salam. Boleh juga dipisah, difasel. Berarti 2 rakaat dulu salam, baru nambah lagi 1 rakaat salam. Secara hukum fikih boleh dua-duanya. Tapi yang paling afdal kata Imam Nawawi al-faslu, dipisah. Jadi justru yang dipisah itu yang afdal. 2 dulu baru 1. Tapi boleh ya langsung 3 boleh kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i boleh. Cuma yang afdal itu dipisah. Loh, bukannya witir itu ganjil Pak Ustaz? Kalau 2 itu kan genap ya kan? Makanya Pak Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zaid mengatakan niatnya itu rakaataini minal witri, bukan usolli sunatal witri rakaatain, bukan, tapi usolli rakaataini minal witri. Saya niat sholat 2 rakaat dari witir yang nanti akan saya lakukan 3 gitu. Nyicil Pak. Kita ini apa-apa suka nyicil ya. Nyicil rumah, nyicil kendaraan ya. Sama Pak, sholat juga nyicil gitu. 2 rakaat dari witir. Niat yang benar untuk witir yang 2 itu Pak, rakaataini minal witri. Ya, usolli rakaataini minal
witri. Itu Syekh Nawawi itu memberikan penjelasan seperti itu. Ya. Kenapa ya Pak Ustadz kok witir tapi kok dua dulu gitu loh? Karena begini Pak, ada hadis sahih. Nabi mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Apa itu artinya? Sholat malam Pak, sholat sunnah malam itu kata Nabi harus dua-dua. Nah, kalau witir Anda 11 harus dua-dua dulu. Dua baru nanti tutup satu jadi 11. Gara-gara ada hadis sahih Muslim tadi, sholatul laili mathna mathna. Sholat sunnah pada malam hari itu dikerjakan dua-dua, begitu. Ya, jadi tidak masalah sebetulnya untuk witir yang 3, mau langsung 3 sekali salam boleh, dipisah juga boleh. Bahkan yang afdal yang dipisah, madzhab Syafi'i yang afdal dipisah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Tinggal niatnya tadi ya, yang 2 itu rakaataini minal witri. Oke, baik. Ya. Lagi lanjut ya Ustaz. Lanjut ya. Baik, Ustaz mau melanjutkan pertanyaan. Kalau sholat tarawih itu ada jamaah yang pernah bertanya, kalau saya pulang kerja malam lalu dia belum sempat sholat tarawih tapi sudah sholat isya, lalu dia bangunnya pas waktu sahur ya Ustaz. Kemudian dia melakukan sholat tarawihnya. Ya. Nah, apakah itu dianggap sah dan afdal ya Ustaz? Sah, boleh. Tarawih itu waktunya panjang Pak. Tidak harus di awal waktu habis isya ya. Bagi Anda yang mungkin karena kesibukan kerja atau karena pulangnya ya tidak apa namanya ya waktunya nggak cukup lah, karena pulang kerja mungkin sampai rumah udah jam 9 misalnya, nggak bisa ke masjid misalnya, maka sholatnya itu boleh Pak kapan saja, mau jam 9, jam 10, jam 11 atau nanti menjelang sahur ya, sebelum sahur kita sholat tarawih boleh ya, silakan berjamaah atau sendirian, dua-duanya boleh, tapi afdolnya berjamaah. Jadi waktunya panjang Pak. Tarawih itu sejak ba'da isya sampai sebelum adzan subuh. Iya. Dia waktunya panjang. Seperti waktu ini apa? Sholat malam, waktu tahajud lah itu ya. Cuma dia dari habis isya tadi sampai sebelum adzan subuh. Jadi boleh tarawih jam 4 itu masih boleh. Belum adzan subuh kan? Jam 4 kan? Belum, masih boleh. Silakan ya. Jadi intinya jangan sampai tidak sholat tarawih Pak. Usahakan tetap sholat tarawih meskipun hanya sendirian di rumah ya. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di awal kan disampaikan bagi kita yang berpuasa akan mendapatkan pahala dan ampunan. Iya. Namun kita juga tahu ada hal-hal yang bisa menyebabkan gugurnya pahala puasa. Ya betul. Nah, apakah itu juga menggugurkan ampunan atau seperti apa Ustaz? Ya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di satu sisi siapa yang berpuasa itu Allah akan berikan ampunan dosanya. Tapi di sisi lain Pak, ada hadis juga mengatakan kita kalau puasa tapi tetap melakukan maksiat atau berkata-kata kotor ya, misalnya kita berbohong dan sebagainya, maksiat lah intinya ya, itu pahala kita berkurang tuh, pahala puasa kita. Nah, apakah ketika kita berdosa ketika puasa itu mempengaruhi yang ampunan tadi? Ya, itu urusan Allah Pak. Ya, itu urusan Allah ya. Kita yang penting beribadah ya, mau dapat ampunan atau tidak, yang penting kita berusaha tadi hindari yang namanya penggugur pahala puasa. Ya, jadi tetap puasa, tapi sambil hindari maksiat-maksiat. Misalnya maksiat apa ya? Kalau Ramadan ini apa sih maksiat kita Pak? Masa mencuri sih? Enggak ada. Paling apa ya? Hah? Nah, jaga pandangan betul Pak. Jaga pandangan kalau nggak susah. Yang kedua mungkin ghibah, ngomongin orang lain, ya kan? Ngomongin temannya, itu ghibah dosa besar itu Pak. Ghibah itu. Ya Allah, itu mengurangi pahala puasa kita Pak. Tapi puasanya tetap sah. Puasa tetap sah, tapi nilai pahalanya itu Pak berkurang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah nanti mempengaruhi ya ampunan itu? Wallahu a'lam ya. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ibadah saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Saya tutup dulu ya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan manfaat berkah ilmunya. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.